sebuah topik atau materi yang memang jadi sub pembahasan untuk materi komunikasi. Namanya apa teman-teman? Influence tactic, yang diadopsi dari seorang dokter bernama Gary Yoke. Nah, teman-teman semua kalau bicara mengenai influence, sebetulnya ketika kita sedang berusaha untuk mempengaruhi orang lain, ada 3 respon yang berpotensi untuk muncul. Yang pertama, ya teman-teman semua, kalau kita menyampaikan sesuatu, mempersuasi atau berniat untuk mempengaruhi orang lain, respon yang pertama mungkin muncul adalah apa teman-teman? Komit. Artinya adalah melakukan. Yang kedua, ketika kita mengkomunikasikan sesuatu, bisa aja orang itu nggak komit tapi muncul yang namanya comply. Artinya, bedanya apa teman-teman antara melakukan dan mematuhi? Komit dan comply? Kalau dari bahasa? Melakukan itu sebuah tindakan. Oke, melakukan sebuah tindakan. Tapi kalau mematuhi, dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya. Oke, tapi kalau misalkan dia mematuhi, melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya. Jadi sederhananya, perbedaan antara commit dan comply, melakukan dan mematuhi, itu terletak pada landasannya. Nah, kalau orang yang komit itu melakukan dengan penuh kesadaran, tahu benefitnya, tahu manfaatnya. Nah, sementara kalau orang yang comply, asal aja deh, gua kerjain, daripada kena sanksi, mending lakukan. Ya udah, gua lakukan deh, daripada dia marah, daripada dia tersinggung. Jadi ada iming-imingnya. Kalau ini lebih kepada tahu apa yang dilakukan. Nah, dan yang terakhir, nggak hanya komit dan hanya comply, orang itu bisa muncul yang namanya apa teman-teman? Resisten. Yang artinya namanya adalah penolakan atau melawan. Jadi kalau misalkan ada sebuah kelas pelatihan nih, nggak 100%, katakanlah peserta 20 orang, ya, itu ada peluang nggak mereka itu ada yang akhirnya ujung-ujungnya komit atau melakukan? Ada. Kalau teman-teman semua berhasil menyentuh hot button-nya. Apa yang membuat mereka merasa penting untuk mempelajari topik ini dan apa manfaat kalau mereka menjalankannya. Yang kedua, bisa jadi mereka hanya sekedar mematuhi. Ya udah deh, udah ada kelas training. Karena training ini sifatnya mandatory. Karena pernah dengar juga, kalau misalkan kita dibuktikan dengan jumlah sertifikat, itu akan menentukan jenjang karir kita. Oke. Atau yang ketiga, muncul yang namanya resisten. Gayanya gimana? Apaan sih training mulu? Gak guna banget. Bisa aja, ya, karena dia nggak mendapatkan apa manfaatnya, ya. Oke, nah ini bisa teman-teman lakukan, misalkan teman-teman punya materi tentang selling skill untuk membahas tentang respon calon prospek, ya, bisa diterapkan. Oke, yang berikutnya teman-teman, bahwa influence itu erat kaitannya dengan kata yang namanya power. Nah, apa sih yang menjadi pembeda? Teman-teman, di sini saya cepat aja dari Jan Michalski. Kekuasaan itu adalah kemampuan untuk membawa perubahan dalam lingkungan psikologi seseorang, ya. Ini yang namanya power atau kekuasaan. Sementara influence adalah penggunaan dari power itu sendiri supaya mau berubah. Nah, dan ternyata teman-teman semua, ya, ada penelitian yang dilakukan oleh John Friends dan Bertram Raven. Power itu dibagi menjadi 2. Berapa teman-teman? 2. Oke. Yang pertama, ada yang disebut dengan positional power. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan positional power ada beberapa poin. Yang pertama, legitimate power adalah kekuatan legitimasi. Nah, contoh, ini bicara mengenai aturan perusahaan. Aturan kalau misalkan ada organisasi yang mengatur regulasi tertentu. Kalau misalkan perbankan ya, itu ada yang namanya OJK. Nah, itu menjadi legitimasi. Atau pengalaman saya ketika di perusahaan pembiayaan atau leasing. Ketika misalkan ada calon debitur yang memang protes, kok akhirnya pengajuan pembiayaan motor saya ditolak sih? Kita bisa bilang, sesuai aturan OJK, minimal DP adalah sekian persen. Sesuai dengan aturan OJK, siapapun yang pernah terkena blacklist di BI Checking itu tidak bisa mengajukan proses kredit. Misalkan, ya. Yang kedua, ada yang namanya reward power atau kekuatan memberikan dengan hadiah. Kalau kamu nanti melakukan ini, maka nanti akan ada ini, ya. Bukan sanksi, konsekuensi. Nah, oke ya. Berikutnya, ada yang namanya apa teman-teman? Koersi. Pokoknya lu harus ngerjain ini. Ya, ada paksaannya. Ya. Kemudian ada yang namanya apa? Resources atau kekuatan sumber daya. Ya, sumber daya yang memang dimiliki karena dia menduduki jabatan tertentu. Oke. Selain positional power, yang kedua ada yang disebut dengan personal power.